Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Korawati Muji Astuti dan rekan saya Ibu Dewi Herliani. Kami berdua akan mempraktekkan teknik coaching dengan menggunakan metode Tirta. Nah, di sini saya akan berperan sebagai coach dan Bu Dewi Herliani akan berperan sebagai coaching. Baiklah, mari kita mulai percakapan coaching ini. Assalamualaikum Bu Farah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Dewi, gimana? Apa kabarnya nih Bu Farah sekarang? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Bu Dewi sendiri gimana? Alhamdulillah juga baik Bu Farah. Iya. Begini, saya ini ada sedikit permasalahan. Iya. Bu Farah ada waktu kan saya mau sedikit sharing-sharing lah. Ada selalu ada waktu untuk itu. Ada Oh. apa Bu? Ya, terima kasih banyak Bu Farah. Iya. Ceritanya begini Bu Farah. Jadi waktu supervisi ini saya itu mendapat teguran. Tegurannya dari kepala sekolah, tapi kepala sekolah itu mendapat laporan dari Bapak Pengawas. Jadi waktu saya supervisi, saya itu tidak menggunakan buku teks ceritanya. Jadi saya menggunakan sumber-sumber belajar yang lainnya. Jadi karena saya pikir pun kita ini kan menggunakan kurikulum Merdeka ya. Jadi kan kita bebas saja gitu kan, tapi bebas dalam aturan. Jadi Bapak Pengawas itu merasa tersinggung lah gitu kan, karena saya tidak mengikuti aturan lah ya, yang seharusnya menggunakan buku teks. Jadi beliau itu jadi melaporkan saya lah kepada kepala sekolah. Terus Ibu dipanggil gitu kah? Iya, dipanggil. Jadi intinya Bu Dewi ini masalahnya adalah dipanggil oleh kepala sekolah karena ada pengawas yang melakukan supervisi itu merasa tersinggung begitu ya Bu, karena Ibu tidak memakai buku teks dalam menyampaikan materi ketika supervisi, begitu ya Bu ya? Iya betul Bu Farah, begitu. Iya. Nah, emang kira-kira kenapa Bu hambatannya, kenapa Ibu Dewi itu tidak menggunakan buku teks? Jadi gini ya Bu Farah, jadi saya tuh udah terbiasa gitu kan, menggunakan tuh patokannya nggak harus buku teks gitu yang sudah ada tersedia. Tapi kan kita sekarang menggunakan gadget kan banyak ya, media-media yang lain, sumber-sumber yang lain, jadi bukan hanya satu referensi saja. Jadi saya tuh sudah terbiasa gitu mengajarkan ke murid-murid itu menggunakan media yang lain. Kalau begitu kelebihannya dari media itu sebenarnya apa ya Bu? Media lainnya selain buku teks itu? Saya tuh merasa lebih bebas saja ya. Jadi menyampaikan materi tidak harus monoton di buku, tapi bisa menggunakan media di YouTube, di internet, di video pembelajaran. Jadi kita tuh menggunakan sesuai dengan implementasi kita di Merdeka Mengajar. Jadi saya lebih leluasa saja gitu kan. Jadi merdeka tapi bisa mengekspresikan semuanya. Jadi ilmunya itu referensi bukan hanya satu saja gitu kan, menurut saya Bu Farah. Iya, saya setuju juga Bu, karena ya memang sumber belajar itu banyak ya Bu ya. Nah, kalau gitu saya boleh tahu nggak Bu Dewi ini ketika mengajar itu menggunakan sumber belajarnya itu dari mana Bu? Saya biasa menggunakan sumber belajar dari internet seperti di YouTube, di artikel, di video-video pembelajaran itu kan banyak ya. Sekarang apalagi ada aplikasi-aplikasi yang memang aplikasi pembelajaran untuk murid itu banyak gitu. Tinggal kita pilih saja dan tinggal kita salin saja lah untuk murid-murid kita. Iya. Oh gitu ya, betul sih Bu, emang sekarang sangat banyak sekali, apalagi ya YouTube itu semuanya sudah ada ya Bu ya, bagus sekali, saya juga setuju dengan Ibu. Nah, kira-kira nih, ketika Ibu menggunakan buku teks, apakah hal itu bisa menghambat eksplorasi materi yang dilakukan oleh murid Ibu?
Kalau menurut saya sih, saya pikir-pikir lagi ya Bu Kora. Jadi penggunaan buku teks itu tidak menghambat untuk eksplorasi murid. Jadi bahkan kan bisa jadi memperkaya referensi murid dari eksplorasi materi pembelajaran tersebut. Tapi kan kalau didukung oleh sumber-sumber yang lain, anak itu bahkan lebih lagi pengetahuannya kan, karena banyak referensi yang didapat gitu kan. Iya. Jadi buku teks tapi cuman itu saja dipelajari, anak-anak kan kayaknya pemikirannya kurang berkembang. Tapi kalau di sosial media, aplikasi apa aja kan, dari latihan soal, dari membuat LKPD, dari permainan yang menyangkut ke pembelajaran itu kan banyak gitu kan. Jadi Iya. menarik saja gitu kan menurut saya tuh. Iya, betul sekali ya Bu ya. Benar sekali, saya juga setuju dengan Ibu, bagus sekali. Karena memang ya anak sekarang ya Bu ya, kita juga harus mengikuti anak-anak sekarang gitu ya Bu ya. Iya. Nah, rencananya ke depannya kalau Ibu sekarang sudah merencanakan, kira-kira rencananya ke depannya Ibu nanti akan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang seperti apa, Bu? Apa sudah punya rencana? Kalau menurut pemikiran saya tuh ingin berencana itu menghadap kepala sekolah tentunya ya. Yang pertama itu saya ingin menjelaskan, menyampaikan permohonan maaf saya lah. Karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas, dan kalau saya memungkinkan tuh saya ingin berhadapan langsung dengan Bapak pengawas. Jadi saya ingin menjelaskan titik masalahnya, alasan saya apa, tidak menggunakan kuteks. Jadi biar kesalahpahaman ini bisa dapat solusinya, bisa kita selesaikan secara baik-baik. Jadi biar nanti di akhir-akhir di pembelajaran di supervisi berikutnya itu kan tidak ada salah paham lagi. Baik, bagus Ibu. Terus kira-kira apa yang nantinya akan Ibu Dewi sampaikan kepada Bapak pengawas kalau memang bertemu, Bu? Ya. Saya akan menjelaskan itu bahwa mengajar itu bukan hanya mengandalkan buku teks saja gitu. Saya ingin menjelaskan kepada Bapak pengawas tersebut. Jadi masih banyak sumber-sumber belajar yang lain gitu kan, dari media sosial, dari aplikasi, dari YouTube, dari video pembelajaran, dari artikel-artikel ilmiah. Jadi biar mengeksplorasi murid juga. Itu yang akan saya jelaskan, Bu. Iya, bagus sekali penyelesaian rencana masalahnya Ibu ya. Mudah-mudahan ketika nanti sudah ada waktunya untuk bertemu, semuanya berhasil dan lancar dan semuanya terselesaikan ya Bu ya. Nah, kemudian kira-kira komitmennya Ibu Dewi untuk terhadap rencana ini tuh bagaimana Bu? Saya berkomitmen nantinya, mungkin mulai dari sekarang ya, membuat rencana pembelajaran yang memang udah terstruktur. Jadi memang sudah disiapkan sumber belajarnya, dan tentu saja buku teks tetap dipakai gitu kan. Tapi sumber media pembelajaran yang lain bisa kita gunakan juga agar mengeksplorasi murid-murid kita. Karena kita menjalankan merdeka belajar kan. Jadi biar suasananya nyaman, terus pembelajaran juga menarik, agar pembelajaran kita juga bermakna. Jadi murid tuh bisa memilih gitu kan, tanpa ada unsur paksaan. Misalnya, harus baca buku teks, tapi mereka bisa memilih sesuai dengan keinginan mereka. Cuman tetap pada aturannya. Walaupun bebas merdeka, tapi kita punya aturan. Itu pendapat saya, Bu Kora. Ya, bagus sekali untuk Bu Dewi. Saya sangat mendukung rencana komitmen Ibu terhadap rencana Ibu yang akan dilakukan ke depannya. Mudah-mudahan nantinya akan berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Terima kasih Bu Kora, sudah meluangkan waktu saya mendengarkan keluh kesah saya. Sharing-sharing saya ini, semoga saja saya ke depannya lebih baik lagi, bisa menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak lah, dan tentunya berpihak pada pembelajaran, berpihak pada murid.
Ya, terima kasih sama-sama Ibu. Nah, begitulah percakapan coaching yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak